Halo, shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya berharap, saya berdoa setiap kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, dan senantiasa hidup dalam tujuan Tuhan. Ada satu kebenaran Tuhan yang penting dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini tentang berbicara Rasul Paulus memberikan sebuah teladan, sebuah pengajaran yang sangat begitu jelas bahwa dalam kehidupannya kita, saudara dan saya, bahwa kita jangan berlari tanpa tujuan, mengerjakan sesuatu tanpa tujuan. Nah, dari ayat tersebut, ayat 24 sampai 27 dikatakan ada dua tujuan penting, bahwa panggilan bagi kita orang yang percaya yang telah diselamatkan adalah memberitakan Injil. Yang kedua dikatakan bahwa tujuan yang jelas adalah kita perlu memiliki keteladanan, bahkan mempersiapkan yang Tuhan inginkan. Nah, persiapan dari keempat ayat ini, ayat 24 sampai 27 dikatakan bahwa kita belajar menguasai diri kita. Belajar begitu rupa, lari begitu rupa, menguasai diri dalam segala hal, bahkan persiapan-persiapan. Nah, ini berbicara apa? Bahwa bukan cuma kita memberitakan Injil, bukan cuma kita bersaksi, tetapi harus ada persiapan karakter. Karena dikatakan di ayat 27, jangan-jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak karena karakterku tidak sesuai dengan Injil itu sendiri. Tapi ini bukan berbicara karakter saja, tapi berbicara persiapan. Sangat sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, untuk muridnya bisa mengikuti akan Tuhan Yesus, dikatakan begini, bahwa mereka harus pikul salib, sangkal diri setiap hari untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti keteladanannya, pengajarannya, pelayan, dan apa yang dikerjakannya. Sama juga apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di zaman sekarang, bahwa untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus dan mengerjakan amanat agung, kita bukan cuma dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita juga dipimpin oleh Roh, sehingga Roh Kudus mematikan pikiran kedagingan, keinginan kedagingan, bahkan perbuatan kedagingan. Mengapa hal ini penting? Baik Rasul Paulus ajarkan, baik Roh Kudus mengajarkan kepada para murid dan hamba-hamba Tuhan, bahkan Yesus kepada muridnya, bahwa penting kita bukan sekedar menyampaikan kabar baik, bukan sekedar menyampaikan Injil yang adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan, tapi penting kita menguasai tubuh kita, melatih tubuh kita, lari begitu rupa, punya tujuan dan arah yang jelas, bahwa hidup ini bukan sekedar orang mendengarkan kabar baik, tapi orang-orang membutuhkan sebuah gambar, sebuah contoh. Dan lebih daripada itu, bukan cuma gambar dan contoh, mereka perlu pendampingan. Bagaimana caranya secara holistik kabar baik bukan cuma diberitakan, disampaikan, dan didampingi, bukan cuma karakter, tapi seluruh area. Nah, ini yang Rasul Paulus coba jelaskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Biarkan kebenaran Tuhan ini yang sangat penting bagi kita, orang-orang yang telah percaya Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengerjakan tanggung jawab amanat agung. Jangan lupa, kita bukan sekedar memberitakan Injil, tapi tujuannya jelas. Hidup kita memberitakan Injil, menyampaikan Injil, tapi hidup kita juga harus menjadi gambar yang jelas, keteladanan yang jelas. Tubuh kita ini perlu disiplin. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak harus disampaikan. Dan penting juga untuk pengaturannya, memanagenya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita nggak sembarangan, nggak berlari sembarangan tanpa tujuan, nggak sembarang meninju, memukul tanpa tujuan. Ada tujuannya. Hidup kita ini setelah diselamatkan ada tujuannya. Anda di tempat pekerjaan, di kuliah, di kampus, di sekolah, apalagi Anda yang terlibat dalam panggilan pelayanan, tanggung jawab ini jelas. Bukan cuma mahir menyampaikan hal-hal yang rohani, tapi mahirlah menjadi gambar dan teladannya, dan mahirlah juga untuk mengelola dan mengaturnya, supaya hal yang mulia itu bisa mendarat dengan caranya Tuhan di hati dan di hidup komunitas, orang-orang, bahkan pribadi-pribadi yang ada. Anda nggak bisa sendiri. Setelah Anda dengan Tuhan dan rumah tangga keluarga Anda butuh kelompok kecil, Anda butuh keluarga, Anda butuh komunitas untuk bersama-sama bertumbuh dalam hal ini, untuk mengerjakan hal ini. Selamat menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil bersama komunitas Anda. Tuhan Yesus memberkati.